Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ulfia Nurhamidah dari Tadris Fisika IAIN Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Suhu dan perubahannya. Apakah kalian tahu pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Dan pada suhu berapa orang dikatakan demam? Dalam kehidupan sehari-hari, suhu sering sekali dibahas. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suhu dan cara pengukurannya. Apakah kalian tahu bagaimana cara mengetahui suhu suatu benda? Indra perasa itu dapat mengetahui panas atau dingin suatu benda. Namun, apakah indra perasa merupakan alat pengukur panas atau dingin suatu benda yang handal? Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lakukan percobaan berikut. Yang pertama, tempelkan tangan kalian secara bergantian ke dahi teman kalian. Selanjutnya, tempelkan tangan kalian ke dahi teman kalian yang lain. Rasakan tingkat panas tubuh teman kalian. Apakah rasanya sama antara tangan kanan dan tangan kiri kalian? Dan apakah rasanya sama antara teman kalian yang satu dengan teman kalian yang lain? Suhu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Suatu benda dikatakan bersuhu tinggi jika benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang tinggi, dan gerakan molekul yang cepat. Sedangkan suatu benda dikatakan bersuhu rendah jika benda itu dingin dan memiliki molekul energi kinetik, molekul rata-rata yang rendah, dan gerakan molekul yang lambat. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan indra perasa bukanlah pengukur suhu yang handal. Jadi, suhu yang diukur dengan indra perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai secara acuan. Sedangkan suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Adapun sifat termometrik yaitu perubahan wujud, perubahan tekanan, perubahan ukuran, perubahan warna atau peristiwa radiasi, dan perubahan daya hantar listrik. Selanjutnya, termometer. Termometer tadi apa? Termometer merupakan alat pengukur suhu. Termometer sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu termometer zat cair dalam gelas atau kaca. Termometer ini biasanya berupa sebuah pipa kaca sempit, tertutup, yang berisi zat cair dan memiliki skala. Prinsip kerja termometer pada pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan volumenya. Contoh termometer zat cair sendiri yaitu termometer air raksa dan termometer alkohol. Termometer air raksa. Terdapat beberapa keuntungan jika kita menggunakan air raksa sebagai pengisi termometer. Yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilap. Yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari satu benda yang sedang diukur. Yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Namun, juga terdapat beberapa
kekurangan atau kerugian jika kita menggunakan air raksa sebagai pengisi termometer. Antara lain kerugiannya yaitu air raksa harganya mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Selain termometer air raksa, juga ada termometer alkohol. Keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer antara lain: yang pertama, alkohol harganya murah. Yang kedua, alkohol lebih teliti, sebab kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol minus 130 derajat Celcius. Selain terdapat keuntungan, kita juga ada kerugian menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer. Antara lain, alkohol dapat membasahi dinding kaca. Titik didihnya rendah, yaitu 70 derajat. Selain termometer air raksa, juga terdapat termometer alkohol. Keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer antara lain: yang pertama, alkohol harganya murah. Yang kedua, alkohol lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol yaitu minus 130 derajat Celcius. Sedangkan kerugian menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer antara lain: yang pertama, alkohol itu dapat membasahi dinding kaca. Yang ketiga, titik didih alkohol itu rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, sehingga perlu memberi pewarna dahulu agar dapat dilihat. Jenis-jenis alkohol yang kedua yaitu termometer hambatan listrik, atau biasa disebut juga dengan termometer platina. Prinsip kerja dari termometer ini adalah ketika suhu naik, hambatan platina akan naik. Bahan penghantar listrik dari termometer ini biasanya dibuat dari platina sehingga tahan panas. Apabila suhu semakin besar, harga takaran juga semakin besar, sehingga daya hantar listrik semakin berkurang. Keuntungan menggunakan termometer ini adalah jangkauan suhunya lebar, yaitu antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Sehingga termometer platina ini banyak dipakai pada industri-industri. Sedangkan kerugiannya adalah suhu tidak bisa langsung dibaca. Pembacaannya lambat sehingga tidak sesuai untuk mengukur suhu yang berubah-ubah. Selanjutnya, terdapat termokopel. Termometer ini terdiri atas dua kawat yang dibuat dari bahan logam yang berbeda jenisnya dan dihubungkan dengan sebuah ampermeter. Prinsip kerjanya sendiri adalah apabila suhu berbeda, maka akan menghasilkan arus listrik yang berbeda pula. Keuntungan menggunakan termokopel adalah jangkauan suhu luas, dimulai dari minus 100 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Selain mempunyai jangkauan yang besar, termometer termokopel ini dapat juga mengukur suhu dengan cepat dan dapat dihubungkan dengan rangkaian lain atau komputer. Selanjutnya ada termometer gas. Termometer gas sendiri terdiri dari bola kecil yang berisi gas yang dihubungkan dengan manometer. Prinsip kerjanya adalah
Apabila bola gas terkena panas, maka gas di dalam tabung kaca akan memuai dan menekan zat cair, biasanya menggunakan air raksa atau Hg, yang berada di dalam manometer. Kenaikan zat cair tersebut digunakan untuk mengetahui suhu di sekitar bola kaca. Termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Adapun gas yang biasa digunakan yaitu gas hidrogen dan helium dengan tekanan yang rendah apabila gas itu dikenai panas sehingga volumenya akan bertambah. Karena gas memuai lebih besar daripada cairan, maka keuntungan termometer gas adalah lebih teliti daripada termometer cairan. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah, di mana lebar jangkauannya antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Termometer sendiri memiliki beberapa skala, di antaranya adalah skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Skala-skalanya yaitu dari skala Celcius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celcius, titik tetap bawah 0 derajat Celcius, sehingga rentang skalanya ada 100 derajat. Yang kedua, skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 derajat Reaumur, titik tetap bawah 0 derajat Reaumur, sehingga rentang skalanya 80 derajat. Skala Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit, dan titik tetap bawahnya yaitu 32 derajat Fahrenheit, sehingga memiliki rentang skala 180 derajat. Yang terakhir ada skala Kelvin, titik tetap atasnya yaitu 373 Kelvin, dan titik tetap bawah yaitu 273 Kelvin, sehingga rentang skalanya ada 100 Kelvin. Selanjutnya, dari skala-skala yang tadi telah disebutkan, itu dapat dikonversikan dan mendapatkan rumus sebagai berikut, yaitu X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. X sendiri itu adalah suhu terukur dengan termometer X, dan Y suhu terukur dari termometer Y. XA adalah titik atas skala termometer X, dan XB titik tetap bawah skala termometer X. YA itu merupakan titik atas skala termometer Y, dan YB itu merupakan titik bawah skala termometer X. Dari konversi skala dan dari rentang-rentang skala yang telah saya sebutkan tadi itu dapat disimpulkan menjadi persamaan sebagai berikut, yaitu C atau Celcius per 5 sama dengan derajat Reaumur per 4 sama dengan F min 32 per 9 sama dengan K minus 273 per 5. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.